Oke, kita kembali lagi di pertemuan statistika komputasi ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang membangkitkan bilangan random discrete sama membangkitkan bilangan random continue. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bilangan acak ya. Jadi bilangan acak discrete dan bilangan acak continue. Ada beberapa metode yang bisa digunakan ya. Salah satunya adalah inverse transform method ini bisa digunakan dalam membangkitkan bilangan acak. Jadi teoremanya adalah berdasarkan buku Casella and Berger ya. Berdasarkan buku ini, teorema daripada inverse method atau inverse transform itu adalah misal kita punya U fx dari distribusi uniform ya. Jadi fx-nya ya. Jadi kalau kita bicara f besar x itu dia bukan lagi fx tapi f besar x ya. Berarti CDF ya. Jadi CDF. Jadi kalau kita punya PDF-nya, misal bagaimana untuk mendapatkan CDF. Jadi untuk mendapatkan CDF misalkan X-nya adalah 1/B min A dengan X sama dengan 0 sampai dengan 1. Berarti batasnya adalah integral 0 sampai dengan 1, kemudian 1 dx. Maka fx-nya adalah x dx. Fx daripada distribusi uniform. Kemudian di tahap keduanya adalah inverse daripada U sama dengan infinite x, di mana x adalah fx yang lebih dari bilangan uniform itu, dengan u kurang dari 0 sampai dengan 1. Jadi uniform 0, 1 ya. Maka f inverse, jadi f inverse daripada u akan berdistribusi x. Nah, ini tergantung x-nya ini bentuknya apa. Kita inversekan x-nya bentuknya apa. Dengan u adalah distribusi uniform 0, 1. Pembuktiannya bisa dilihat di Casella and Berger tahun 2002. Maka berdasarkan teorema 2 ini, kita bisa membangkitkan uniform 01 secara acak, kemudian kita mendapatkan inverse daripada f, tergantung f-nya apa ya, untuk mendapatkan random variates with distribution of f. Seperti itu. Nah, misalnya ini contohnya adalah kasus continue. F adalah support X, so F inverse exists. Jadi di sini kita akan membangkitkan eksponensial 1. Eksponensial 1 fx-nya adalah ini ya. E pangkat min X dengan X lebih dari 0. Maka untuk mendapatkan distribusinya adalah fx sama dengan 1 min E min X. Bagaimana caranya kita integralkan 0 sampai dengan terhingga E pangkat min X dx. Sorry, kita integralkan terhadap X ya. Jadi 0 sampai X. Kita integralkan terhadap 0 sampai X. X E pangkat min X dx. Berapa integral dari E pangkat min X sama dengan min 1/1 E pangkat min X 0 sampai dengan X. Batas atas kurangi bawah. Atasnya berapa? Tetap min E pangkat min X dikurangi E pangkat 0 sama dengan min 1. Min ketemu min jadi min E pangkat X. Terbukti ya? Jadi cara mendapatkan fx, kumulatif X adalah kita integralkan terhadap 0 sampai X. Kalau discrete berarti kita sigmakan X, X sama dengan 0 sampai dengan X besar. Seperti itu. Sehingga kita harus mencari inverse daripada 1 min E min X. Inverse terhadap U. Bagaimana caranya? Ya, kita misalkan U sama dengan 1 min E pangkat min X. Maka inverse-nya adalah kita rubah X sama dengan. Caranya bagaimana? X sama dengan min log 1 min U. Ya, jadi untuk menurunkan X di sini adalah, jadi kalau kita punya 1 min E min X, ketika kita log E pangkat X ini kan sama dengan X. Ya, jadi yang kanan ini kita logkan, sehingga dia menjadi, sorry, yang pertama kita pindah dulu 1 min, jadi E pangkat X sama dengan 1 min U. Jadi untuk penjabarannya itu U sama dengan 1 min E pangkat X ya. Maka E pangkat min X sama dengan 1 min U. Kemudian kita logkan, log E min X sama dengan log 1 min U. Ya.
min X sama dengan log 1 min U. X sama dengan min log 1 min U. Seperti ini ya. Maka inverse daripada F besar X adalah 1 min log dikali 1 min U. Sehingga kita membangkitkan U, yaitu uniform 01, lalu kita masukkan U ini ke dalam fungsi ini. Maka dia akan menghasilkan distribusi eksponensial dengan parameter adalah 1. Bahwasanya distribusi eksponensial itu kan parameternya adalah lambda ya. Kalau lambda seperti ini, maka PDF-nya adalah lambda dikali E pangkat min 1 per lambda. PDF-nya itu seperti ini, sorry, X per lambda. X per lambda. Kalau misalkan lambdanya 1, maka E pangkat min X sudah cukup. Note that 1 min U dan U are both uniform 01. Sehingga X sama dengan min log U adalah eksponensial 1. Jika U adalah uniform 01. Jadi dari hasil ini kita sederhanakan. Karena apa? Karena 1 min U dan U keduanya adalah uniform 01. Jadi hal yang sama ya. Maka kita langsung saja bahwasanya X sama dengan min log U. Min log uniform 01. Maka akan menghasilkan eksponensial 1. Ya, jika U adalah berdistribusi uniform 01. Oke, contoh yang kedua, kita punya di sini eksponensial lambda. Sekarang bagaimana untuk eksponensial lambda? Kita harus menyelesaikan, integral 0 sampai y, lambda e pangkat min lambda y dy. Kita selesaikan, apa ini, integral daripada turunan ini adalah, integral daripada e pangkat min lambda y, ini sama dengan min lambda seper lambda. E pangkat min lambda y 0 sampai dengan y. Ya, atas kurangi bawah, berarti yang atas min lambda per lambda ini sama dengan sebentar. Iya, jadi untuk integral, benar ya ini, integral daripada lambda, min lambda y itu ini ya, min lambda per lambda, ya, maka atas e pangkat min lambda y dikurangi, ini habis 1 ya, dikurangi lambda per lambda 1 ya, karena e pangkat 0 adalah 1. Jangan lupa ini ada negatifnya seperti ini, maka di hasilnya adalah 1 dikurangi e pangkat min lambda y. Jadi adalah seperti ini. Maka kalau kita ingin inversekan, ya, U sama dengan 1 min E min lambda Y. Sehingga E min lambda Y sama dengan 1 min U. Berarti logkan ya, kita logkan berarti min lambda Y sama dengan log 1 min U. Ya, sehingga Y sama dengan min log, ya, hasilnya di sini, Y sama dengan min log U per lambda. Ini ya. Jadi untuk informasinya adalah seperti itu. Nah, sekarang langsung saja. Setelah mendapatkan kita bisa langsung bangkitkan ke eksponensial parameter lambda. Oke, sekarang kita coba dulu di Google Colab-nya. Ya, jadi kita butuh NumPy di sini, kemudian untuk plot dan juga seaborn ya, untuk plotting. Yang pertama kita bangkitkan dulu uniform 01, di mana teorema yang tadi. Kemudian di sini kita bentuk fungsi inverse untuk eksponensial X, di mana inverse-nya adalah min log U, NP log ya. Kalau kita gunakan logaritma adalah min NP log atau NP log ya. Dibagi dengan lambda X. Nah, kalau lambdanya 1, maka eksponensial 1.
Di sini akan saya bandingkan hasil dari inverse method ya, dan di sini hasil dari default NumPy. Maka ini adalah hasil inverse, ini hasil NumPy. Kalau kita overlay-kan, nah, dia saling menimpa. Maka hasil daripada bangkitan distribusi kita sudah identik dengan bawaan daripada Python. Sudah terbukti ya. Maaf, belum pindah layar ya. Ini ya, kita butuh NP, matplotlib, sama seaborn. Di sini uniform 01 kita bangkitkan, lalu ini adalah inverse metodenya, tergantung fx-nya ya. Lalu di sini kita tampilkan plotnya untuk membuktikan apakah hasil plottingan, hasil bangkitan daripada di inverse method kita itu sudah mendekati dengan bawaan daripada program Python. Ternyata sudah mendekati ya. Ini coba dicek, kita plotkan secara sama, maka dia saling menimpa. Berarti sudah terbukti seperti itu. Nah, sekarang di sini untuk kasus diskrit ya. Misal peluang X sama dengan XY ada sama dengan PI lebih dari 0. Untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Sehingga sigma PI akan sama dengan 1. Dan Fx adalah penjumlahan XI kurang dari X PI untuk Y kurang dari 0 sampai dengan sama dengan 1. Maka inverse-nya akan kita dapatkan ya. Untuk sampai dengan I, inverse-nya adalah akan mendapatkan nilai penjumlahan PJ antara, maka nilai Y-nya itu akan kita dapatkan di antara PJ sampai dengan PJ dengan I sampai daripada I-1 sampai dengan I. Seperti itu ya. Nah ini misalnya kita kita coba ini. Bangkitkan uniform 01. Kemudian jika uniform 01, if 0 kurang dari sama dengan U kurang dari PI, maka set X sama dengan X1. Kalau P1 kurang dari sama dengan, kalau U nilai U-nya kurang dari sama dengan P1 kurang dari P1 plus P2, kita set X sama dengan X2 dan seterusnya. Jadi misalnya saya membangkitkan uniform 01, saya generate, misal munculnya adalah 0,1. Nah, ternyata 0,1 itu berada di antara ini, 0 kurang dari U kurang dari P1, di mana ini adalah misal 0,1. Maka X sama dengan X1, berarti X1-nya ini saya set ke sini. Dan seterusnya. Caranya seperti itu. Justification X-nya akan berdistribusi apa? Maka itu nanti dulu ya. Jadi kalau pembuktian ini peluang X sama dengan XI, di mana U berada di antara PJ sampai dengan PJ dengan indeks I-1 sampai dengan I. Itu akan menghasilkan PJ dengan indeks I dikurangi PJ I-1, maka menghasilkan peluang pada indeks ke I. Untuk prosedur yang lebih efisien, misal kita urutkan ya, P1 lebih dari sama dengan P2, lebih dari sama dengan P3, dan seterusnya yang berasosiasi pada X1, X2, X3, dan seterusnya, maka kita membangkitkan uniform 01. Dengan X, jika X1, maka dia adalah 0 sampai dengan P1. Kalau X2, dia P1 sampai dengan P1 plus P2. The order is determined by PI, not XI. Jadi urutannya itu didasarkan daripada PI-nya, bukan XI-nya. Seperti itu. X1 is indeed the mode of the distribution. Nah, XI, X2, dan seterusnya itu adalah modus daripada distribusi. Maka algoritmanya akan dimulai daripada modusnya. Nah, ini ada special case ya. Special case uniform random variates. Misalnya PX sama dengan I sama dengan 1 per N. I sama dengan 1 sampai dengan N. Maka XI sama dengan I. Dan PI sama dengan 1 per N. Untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, maka kita mempunyai PMF-nya sama dengan I per N. Maka ketika kita bangkitkan uniform 01, maka X-nya akan bernilai, yang pertama, 1 ini bernilai 0, U di antara 1 per N. Nah, ini 1 per N sampai 2 per N. Dan seterusnya sampai dengan N-1 per N, U kurang dari 1. Nah, ini akan ekuivalen jika dan hanya jika ya maksudnya.
Untuk NU kurang dari 0 sampai dengan 1. NU kurang dari sama dengan 1 sampai dengan 2 dan seterusnya. Hence, maka X sama dengan N kali U ditambah 1 sama dengan ln T NU plus 1. Jadi ini sama ya. Nah, pengaplikasiannya adalah di random permutasi. Misal contoh, pilih salah satu angka 1 sampai dengan N, acak, kemudian letakkan posisinya di N. Kemudian pilih lagi one of the remaining N-1 numbers, put the number in position N-1 and so on. Jadi memang penerapannya seperti itu. Misal saya pilih angka 1 sampai dengan 10, misal saya terpilih 7 ya. Jadi saya letakkan di sini, kemudian saya memilih lagi, bahwasanya dia 7 sudah nggak boleh ya, maka kita terambil adalah misal 8. Maka 8 ini diletakkan di N-1, misal di sini. Seperti itu ya contohnya. Kemudian metode 2, we don't have to consider exactly which of the numbers remain to be positioned. It is convenient and efficient to keep the numbers in an ordered list. Jadi memang kita harus meletakkannya secara berurutan. Penerapannya, starting with an initial ordering P1 sampai dengan Pn, kita memilih posisi 1 sampai dengan secara random. Kemudian mengganti interchange the number in the position with the one in position N. Kemudian secara acak memilih posisi 1 sampai dengan N-1 dan mengganti angka pada posisi N-1 dan seterusnya. Algoritma dari random permutasi random adalah angka pertama. Misalkan P1, P2, Pn adalah random permutation of 1 sampai 2 sampai dengan N. Misalkan kita memilih PJ sama dengan J adalah 1 sampai dengan N. Atur K sebagai N, lalu bangkitkan bilangan random uniform, dan biarkan I sama dengan ln T K dikali U plus 1. Kemudian interchange the values of PI dan PK, tukar ya, jadi ditukar. Kemudian jadikan K sama dengan K-1 dan if K lebih dari sama dengan 1, kembali ke tahap 3 ini. Ya, kalau misal kemudian jika K kurang dari 1 lanjut ke tahap 6, P1 Pn adalah random permutasi. Coba ini adalah latihan, generate a random subset of size R of the integer 1 sampai dengan N. Nah, sekarang adalah bagaimana cara menghitung rata-ratanya. Jadi rata-ratanya misalkan dengan pendekatan upper ya, upper, yaitu penjumlahan I sama dengan 1 sampai N, AI per N. Dengan N, ketika N is large and the value AI sama dengan 1 sampai dengan N, itu tidak mudah untuk dihitung. Maka ininya dia akan tetap sama ya, perhitungannya kita bisa langsung gunakan np.average yang ada di Python itu ya. Jadi misalkan kita bangkitkan, algoritmanya adalah kita bangkitkan uniform 01 dan set xi sama dengan ln t n dikali u1 plus 1. Untuk i sama dengan 1 sampai dengan k, maka upper sama dengan pendekatan daripada axi dibagi dengan k. Ya, jadi tidak lagi menggunakan n, tapi menggunakan k, seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua, membangkitkan Poisson random variates ya. Jadi kalau Poisson kan kita punya ya, E min lambda, lambda pangkat E per E faktorial. Ya, ini adalah PI-nya. Maka kita dapatkan Fx-nya sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan X, E pangkat min lambda, lambda I per I faktorial. Ini sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai X, PI dengan X lebih dari sama dengan 0. F inverse-nya berapa? Nah, masalahnya adalah mencari F inverse-nya. Kalau PI plus 1, maka kita dapatkan seperti ini. Maka PI plus 1 sama dengan lambda per I plus 1 dikali PI. Ya. Jadi pertama kita generate ini dulu. U sama dengan U01. Nah, untuk U, jika U kita bangkitkan sama dengan U, misalnya kita
U kita bangkitkan dan peluangnya itu berada di antara 0 sampai dengan P0, maka dia akan sama dengan E pangkat min lambda. Itu adalah 0. Kemudian kalau U-nya berada di antara P0 sampai dengan P0 plus 1, maka kita set P1 sama dengan lambda P0 ya. Jadi maka U-nya adalah sama dengan 1. Sorry, maksudnya U untuk yang ke-1, yang kedua, dan seterusnya itu modelnya seperti ini ya. Kemudian the number of searches in step 2 is determined by U. So it is a RVC N with PMF. Jadi N dengan PMF, P sama dengan N, sama PN sama dengan 1, sama dengan PX sama dengan 0, sama dengan P0, dan seterusnya sampai dengan PK, di mana K-nya itu sampai dengan K-1 ya. Dan K sama dengan 1 sampai 2 sampai dengan N. Kita masih lanjut ke Poisson. Jadi memang ini sedikit harum ya, nanti akan kita praktikkan seperti itu. Nah, ini ada EN, sigma, K sama dengan 1 sampai dengan K hingga dikali K, dan seterusnya ini, maka dia mempunyai rata-rata. Rata-ratanya berapa? Maka rata-ratanya kita bisa gunakan sama dengan plus 1 plus lambda, iteration to generate P lambda. Bagaimana kalau lambdanya terlalu besar? Maka kita gunakan modus di sekitar lambda. Algoritma yang kedua, start with P1 sama dengan P lambda. Kemudian P2 sama dengan P lambda plus 1. P3 sama dengan P lambda min 1. P4 sama dengan P lambda plus 2, dan seterusnya. Nah, ini hanya catatan biasa, tidak begitu penting ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ya ke Bernoulli. Sebenarnya sederhana ya untuk membangkitkan distribusi diskrit ya. Misalkan untuk Poisson ini kan diskrit ya. Jadi kan tadi ada teorema bahwasanya kalau kita membangkitkan distribusi diskrit itu yang kita butuhkan adalah P1 sampai dengan Pn ya. Seperti itu ya, P1 sampai dengan Pn. Itu dari konsep random permutation atau permutasi random ya. Jadi konsepnya dari situ ya. Nah, di sini kalau misalkan distribusi Poisson ini saya jelaskan lagi. Berarti kita membutuhkan bentuk umum untuk bisa mendapatkan di mana P0 sampai dengan Pn. Seperti itu. Jadi di sini ketika pada example 2 ini ternyata sudah didapatkan bahwasanya PXI sama dengan I pangkat lambda, lambda I per I faktorial ini sama dengan PI. Dengan I sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Maka untuk Fx, F besar X, yaitu kita punya penjumlahan I sama dengan 0 sampai dengan X ya. P pangkat lambda, lambda I per I faktorial. Maka itu akan sama dengan PI dengan X lebih dari sama dengan 0. Maka F inverse-nya bagaimana cara mendapatkannya? Mudah saja ya, kita bisa cari PI plus satunya. Jadi kalau kita ketahui bahwa PI adalah ini, maka PI plus satunya akan sama dengan PI plus 1 I pangkat lambda, lambda I plus 1 sama dengan I plus 1 faktorial. Ya perlu diingat ya, I pangkat lambda, lambda pangkat I plus 1 sama dengan I plus 1 faktorial. Maka ini ya, ini bentuk ini kita rubah ya. Sama dengan I pangkat lambda ya. Kemudian lambda pangkat I, paham ya? Lambda pangkat satunya tidak saya jadikan 1. Dibagi dengan I plus 1 ya. I plus 1 min 1 faktorial. Ya. Maka ini akan sama dengan lambda per I plus 1 ya. I pangkat min lambda, sorry ini min lambda. Lambda pangkat I per I faktorial. Nah ini kalau kita jumlahkan kan, kalau ini kan kembali lagi ke sini. Bahwa ini akan sama dengan PI. Sehingga PI plus 1 akan sama dengan lambda dibagi I plus 1 dikali dengan PI. Maka terbukti ini untuk distribusi
Poisson ya, caranya seperti ini. Sehingga ketika kita membangkitkan uniform, seperti yang diketahui bahwasanya discrete ini outputnya adalah bilangan bulat ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi kita awalnya generate dari uniform. Misal saya membangkitkan uniform, munculnya adalah 0,3. 0,3. 0,3 ini masuk di mana? Kita coba cek, apakah 0,3 ada di sini, atau di sini, atau di sini, atau dan seterusnya. Jadi kita cek nanti dengan cara repeat, repeat until, atau while do ya, while do. Jadi repeat until atau while do. Misal 0 sampai dengan U sampai dengan P0. Dengan P0 adalah E pangkat min lambda. Misal kalau lambdanya 1, berarti E pangkat min lambda sama dengan 1/2,7. Kayak gitu ya. Kemudian dia akan sama dengan 0. Maka kita akan set X sama dengan 0. Dia akan sama dengan 1 kalau, jadi ini mundur, ini jadi turun ke sini. P0 kurang dari U kurang dari P0 plus P1. Dengan P1-nya sudah kita deklarasikan tadi, bentuk umumnya adalah lambda per I plus 1. Jadi kalau I-nya 0, maka I plus 1 sama dengan 1 dikali PI. Ya, PI-nya adalah 0. Dia turun ke sini, P0 plus P1 kurang dari U kurang dari P0 plus P1 plus P2. Ya, dan seterusnya P2 sama dengan lambda per 2 P1. Ya, seperti ini ya. Maka dia akan 0, 1, 2 dan seterusnya, sehingga kita akan terbangkitkan bilangan Poisson. Kurang lebih seperti itu caranya. Sekarang kita coba lakukan ya untuk distribusi Poisson. Oke, ini adalah contoh daripada programnya ya. Jadi misal di sini kita bangkitkan Poisson dengan lambda sama dengan 1. Di sini kita punya uniform sebanyak 1000, maka kita akan mentransformasi 1000 uniform ini ke Poisson 1000 biji juga, 1000 bangkitan. Di sini saya punya mangkok X-list yang nantinya akan menyimpan bilangan random X-nya yang sudah berwujud Poisson. Jadi ini for K in list U. Kita setting I sama dengan 0. Kemudian peluang I list-nya yang nantinya akan dijalankan secara... Sorry, saya belum bisa share screen. Nah, ini ya. Jadi di sini ada lambda X, uniform, kemudian X list, ya. Lalu di sini dijalankan berdasarkan list dari U. Kita setting I sama dengan 0, PI list kosong. While true, di mana I sama dengan 0, dimulai dari 0. PI sama dengan NP dikali I-1. Yaitu ini adalah eksponensial lambda. Ya. Jadi ini sebetulnya lambda X seperti ini. PJ kita setting sama dengan 0. Else PJ sama dengan sum PI. PI sama dengan lambda X per I dikali PI. Di sini saya punya PI list sama dengan append.PI. PI list.append PI. Sum PI sama dengan sum PI list. Jadi yang batas atasnya adalah yang ini. Batas bawahnya adalah PJ ini. Kemudian di sini kita akan if ya ini ya, nilai K tadi atau nilai U berada di antara PJ dan batas atas, batas bawah, dan batas atas, maka kita simpan I-nya. Ya, jadi yang kita simpan adalah I-nya. Maka I merupakan bilangan Poisson tersebut. Sekarang kita coba jalankan. Oke, kita punya np.array xlist ya. Kita bangkitkan dengan sns.displot. Kita cek sebaran distribusinya. Seaborn-nya nggak saya. Oke. Seaborn. Kita coba cek berdasarkan dengan plot asli. Maksudnya plot dari numpy.poisson. Size-nya adalah 1000. Ya, kurang lebih sama. Bagaimana kalau kita overlay-kan plotnya? Apakah sudah sesuai antara
inverse method transform dan bangkitan. Oke, sudah sesuai. Seperti itu ya. Oke, untuk distribusi Poisson sudah selesai dan ini ada contoh-contoh lainnya. Ini saya rasa sudah cukup jelas ya. Saya minta coba tugas ya ini. Tugas dilakukan implementasikan ini ya. Implementasikan. Jangan yang ini ya. Yang binomial saja ya. Implementasikan yang ini. Implementasikan. Ya ini tugasnya ya. Jadi yang bagian binomial RV ya. Silakan dicoba menggunakan program Python. Materi pada minggu kali ini cukup sampai di sini, yaitu inverse method untuk membangkitkan bilangan variabel random, discrete, dan continue yang berasal dari distribusi uniform. Sekian pertemuan kali ini, saya akhiri.